Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam dari Bogor Baru. Pada kesempatan ini saya ingin sharing firman Tuhan bagi Anda mengenai kasih sejati antara mertua perempuan dan menantu perempuan. Nah, hubungan ini kita akan lihat, jadi kasih sejati, apa yang saya sebut dengan kasih yang genuine atau kasih yang tulus ini, kita akan lihat dari perikop Alkitab Rut pasal 1 ayat 7 sampai 18 yang mengisahkan bagaimana hubungan antara Naomi sebagai menantu perempuan dengan kedua anak sebagai mertua ya, dengan kedua anak perempuannya, anak menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Bapak Ibu, ini merupakan pelajaran yang sangat penting bagi kita saat ini. Mengapa demikian? Karena kalau Anda melihat di sekitar kita, sekitar Anda, biasanya hubungan antara menantu perempuan dan mertua perempuan itu tidak begitu bagus ya, tidak begitu baik. Biasanya sangat renggang apabila suaminya sudah meninggal. Jadi kalau anak lakinya sudah meninggal, maka menantu perempuan dan mertuanya itu tidak begitu baik hubungannya. Namun hal yang sebaliknya kita lihat pada hubungan antara Naomi dengan kedua anak menantunya, yaitu Orpa dan Rut, terutama kepada Rut. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan belajar dari kisah ini, kisah yang diambil dari Rut pasal 1 ayat 7 sampai 18, dan kita akan melihat bahwa di balik hubungan antara Naomi dengan kedua menantunya ini, terutama dengan menantunya yang bernama Rut, di sana ada rancangan dan kehendak Allah yang begitu luar biasa ya, bagi keluarga ini secara khusus, tetapi lebih luas lagi bagi bangsa Israel dan bagi sejarah dunia ini. Kita akan melihat, kalau Anda melihat di sepanjang perjalanan dari kehidupan Naomi dan Rut, khususnya Rut, maka pada akhirnya kita akan melihat bahwa apa yang terjadi di awal-awal kisah tentang Rut ini pada hakikatnya termasuk penggalan sejarah dunia yang begitu hebat, begitu luar biasa, dan sejarah keselamatan dan rancangan Allah, kehendak Allah bagi dunia ini. Jadi di balik hubungan-hubungan yang tadi saya sebutkan ya, hubungan antara seorang perempuan, seorang mertua perempuan dan seorang menantu perempuan, itu ada kehendak Allah, ada rancangan Allah yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita akan melihat dari perikop itu, dan perikop yang saya maksudkan diambil dari Rut pasal 1 ayat 7 sampai 18, dan ini merupakan hal yang kedua ya, bagian yang kedua dari pelajaran kita atau renungan atau penyampaian firman Tuhan yang kedua dari pembacaan kita atau dari pendalaman kita dari kitab Rut. Saudara-saudara sekalian, kisah Rut ini, kisah yang terdapat dalam kitab Rut ini, yaitu bahwa Naomi suaminya telah meninggal, Elimelech telah meninggal, dan kedua anaknya juga, yaitu Mahlon dan Kilion, sudah meninggal, dan Naomi hidup bersama dengan dua orang menantunya, yaitu Rut dan Orpah. Dan kemudian dalam ayat 8 ya, Rut pasal 1 ayat 7 ya, dikatakan bahwa Naomi dan kedua menantunya ini siap untuk mereka akan kembali ke Bethlehem, karena mereka tahu bahwa Tuhan telah memberkati Bethlehem dan sudah ada makanan di Bethlehem, dan mereka akan kembali ke Bethlehem. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, nanti kita akan melihat ayat per ayat dari pasal 1 ayat 7 sampai 18 ini. Namun demikian, saya ingin sampaikan ada dua poin utama, dua hal penting yang bisa kita belajar dari perikop ini. Yang pertama yaitu bahwa Naomi sebagai seorang ibu mertua, dia sangat memperhatikan masa depan dari kedua menantunya. Jadi ini poin pertama, yaitu bahwa
seorang mertua yang memperhatikan masa depan dari menantu perempuannya, seorang mertua perempuan yang sangat memperhatikan masa depan dari menantu perempuannya. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam ayat 8, ayat 8 mengatakan bahwa Naomi menginginkan supaya kedua anaknya ini kembali ke bangsa mereka, kembali ke orang tua mereka. Jadi tidak bersama Naomi untuk kembali ke Bethlehem, tetapi mereka harus kembali tinggal di Moab. Dalam perjalanan mereka bertiga dari Moab menuju ke Bethlehem, di tengah jalan Naomi meminta kepada kedua menantunya ini untuk kembali ke rumah orang tua mereka. Saudara-saudara sekalian, dalam ayat 8 dikatakan bahwa pulanglah masing-masing ke rumah orang tuamu. Pulanglah masing-masing ke rumah ibumu agar masa depanmu lebih jelas. Dikatakan, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati, yaitu kedua suaminya masing-masing, dan kepadaku. Saudara-saudara sekalian, jadi Naomi justru semacam memberkati mereka, dan dia mengatakan bahwa Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Jadi dia meminta supaya kedua menantunya ini pulang supaya masa depan mereka lebih terjamin. Kemudian dalam ayat 9 dikatakan bahwa supaya kamu masing-masing menikah lagi. Jadi Naomi berharap bahwa mereka bisa mendapatkan pasangan masing-masing dan mereka menikah lagi. Kemudian dikatakan bahwa mereka dengan suaminya, kalaupun mereka menikah nanti mereka diberkati dengan suami mereka masing-masing. Dan kemudian dia mencium mereka. Saudara sekalian, dalam ayat 9 dikatakan demikian. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Jadi dia berharap bahwa mereka bisa pulang dan menikah, dan mereka diberkati hidup dengan bahagia dengan suami mereka masing-masing. Saudara sekalian, tetapi kemudian di dalam ayat 10 jawaban dari kedua menantunya ini, yaitu mereka tidak mau pulang. Sehingga Naomi tidak bisa memaksa mereka pulang, karena mereka berkata bahwa tidak, kami akan ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Itu yang dikatakan oleh kedua menantunya, yaitu Orpa dan Ruth kepada Naomi. Tetapi dalam ayat 11 dikatakan, Naomi berkata, pulanglah anakku, ya. Mengapa engkau turut dengan aku? Bukankah aku tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Baiklah, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada yang kamu alami? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Saudara sekalian, itu adalah apa yang dikatakan oleh Naomi kepada kedua menantunya, bahwa kalian harus kembali ke Moab, ya. Aku sudah menderita, hidupku ini sangat pahit, dan jangan kepahitan hidup ini dialami juga oleh kamu, ya. Oleh karena itu kamu harus kembali. Saudara sekalian, itu terambil dari ayat 11, 12 dan 13 apa yang tadi saya bacakan tadi, yang tadi sudah saya bacakan. Dan kepada di dalam ayat 14 dikatakan bahwa akibat atau setelah Naomi mengatakan seperti itu, maka Orpa memutuskan diri untuk kembali ke Moab. Ruth tidak memutuskan diri untuk bersama-sama. Ruth memutuskan diri untuk bersama-sama dengan Naomi ke Bethlehem, tapi Orpa memutuskan diri untuk kembali ke Moab. Ayat 14 mengatakan, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut kepadanya. Jadi saudara sekalian, itulah proses yang terjadi dalam perjalanan Naomi dan kedua menantunya dari Moab menuju ke Bethlehem, dan di tengah jalan Orpa memutuskan untuk pulang kembali ke Moab, dan Ruth memutuskan untuk bersama-sama dengan Naomi ke Bethlehem.
Saudara-saudara, perhatikanlah apa yang terjadi di sekitar Anda. Tidak banyak hubungan yang baik, ya, sangat sedikit hubungan yang baik antara mertua perempuan dan menantu perempuan. Ya, kita bisa melihat itu, atau banyak, boleh saya katakan ada banyak terjadi hubungan yang tidak baik di antara itu. Apalagi kalau suaminya telah meninggal. Apabila anak laki-laki dari mertua ini sudah tidak ada, maka hubungan itu akan menjadi semakin renggang. Ya, hubungan akan terputus, akan semakin renggang. Tapi apa yang bisa kita lihat dari Naomi dan Ruth dan Orpa ini sesuatu yang sangat lain, ya. Bahwa Naomi menginginkan agar anak-anaknya ini, menantu-menantunya ini mempunyai masa depan yang lebih baik. Karena itu dia berdoa kepada mereka, dia meminta Tuhan memberkati mereka, bahkan dia berharap bahwa mereka bisa mendapatkan suami yang baru dan kemudian hidup bahagia dengan suami yang baru. Saudara-saudara sekalian, memang di dalam Alkitab kita tidak begitu banyak contoh yang menceritakan tentang hubungan antara menantu dan mertua dan menantu. Salah satu cerita yang cukup baik itu bagaimana perhatian dari seorang mertua kepada seorang menantu itu terambil dari kisah tentang Musa, di mana Yitro yang adalah seorang imam di Median, dia sangat memperhatikan Musa. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, dan setelah mereka menyeberang, ya, dari laut Tiberias pada saat itu, setelah mereka menyeberang dari laut menuju ke tanah perjanjian, dan kemudian dalam Keluaran 18 dikatakan bahwa Yitro sangat memperhatikan Musa, ya, menantunya ini, dan dia datang memberikan nasihat-nasihat, memperhatikan kesehatan Musa dan memberikan nasihat-nasihat agar Musa dengan baik bisa memimpin umat Israel pada saat itu. Saudaraku, dari kisah tentang bagaimana cinta atau kasih Naomi kepada kedua menantunya ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari yaitu bahwa bagi Anda masing-masing yang sudah punya menantu, maka cintailah menantu Anda dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang tua yang orang tua Kristen, orang tua yang diberkati Tuhan, kita harus mencintai anak-anak menantu kita dengan sungguh-sungguh. Jangan cinta itu hanya pada saat anak kandung kita masih ada, tetapi sepanjang kehidupanmu. Ya, jadi baik mereka anak kandung kita masih ada maupun anak kandung kita sudah tiada, kita harus mencintai. Anda harus mencintai anak-anak menantu Anda, ya. Menantu Anda itu harus Anda cintai dengan sungguh-sungguh. Nah, menantumu adalah anakmu sendiri. Jadi kamu harus melihat atau memiliki nilai dalam kehidupan bahwa menantumu itu adalah anakmu sendiri yang diberikan Tuhan kepadamu melalui ikatan pernikahan di dalam Tuhan Yesus. Karena itu, pikirkanlah dan perbuatlah sesuatu untuk masa depan menantumu, ya, tentu saja dengan anakmu kalau anakmu itu masih bersama-sama. Tetapi kalau sudah pun anakmu tidak bersama-sama dengan kehidupanmu lagi, maka kamu harus sangat memperhatikan menantu. Doakan mereka seperti bagaimana Naomi mendoakan kedua menantunya, kamu juga harus mendoakan mereka agar dengan baik mereka bisa menjadi pasangan bagi anakmu sendiri, dan mereka menjadi orang tua yang baik bagi cucu-cucumu sendiri. Jadi anak-anak mereka adalah cucumu, ya, adalah keturunanmu sendiri. Dari pelajaran ini, dari kisah tentang Naomi dan Ruth dan Orpa ini, di mana Naomi sangat memperhatikan masa depan menantunya, ya, memperhatikan mereka, mengasihi mereka, mendoakan mereka, meminta Tuhan memberkati mereka. Kita bisa mempelajari, masing-masing kita bisa belajar bahwa kita harus memperhatikan menantu kita yang adalah hasil dari perkawinan anak-anak kita, dan menantu Anda itu adalah anakmu sendiri. Saudara sekalian, ada hal yang kedua yang bisa kita pelajari itu, yaitu terambil dari ayat 15 dan seterusnya, ya, dari kisah Rut pasal 1, kisah yang terambil dari Rut pasal 1 ayat 15, 16, 17 dan 18, yaitu bahwa Rut memutuskan untuk tetap mengikuti Naomi untuk kembali ke Bethlehem.
Nah, saudara, di dalam ayat 16 dikatakan begini, bahwa sikap dan keteguhan Rut itu, ya, yang dia menunjukkan di dalam ayat ini bagaimana sikap dan keteguhan Rut untuk keteguhan hatinya, ya, keputusannya, apa yang mendasari keputusannya untuk dia akan harus ikut bersama atau dia ikut bersama-sama dengan Naomi ke Bethlehem. Saudara sekalian, ada lima poin yang disampaikan kepada oleh dari Ruth kepada Naomi tentang mengapa dia memutuskan untuk bersama-sama dengan Naomi kembali ke Bethlehem. Saudara, yang pertama dikatakan dalam ayat 16 demikian, ya, dikatakan bahwa janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Nah, ini sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku akan pergi. Jadi, ya, di mana engkau pergi, disitulah aku akan pergi. Itu yang dikatakan oleh Ruth kepada Naomi. Yang kedua dikatakan, di mana engkau bermalam, di situ aku akan bermalam. Jadi ini sudah menyangkut bagaimana fasilitas kehidupan mereka, apa yang dialami, apa yang dipunyai oleh Naomi, itu di situ pun Ruth akan berada. Dimanapun engkau bermalam, di situ pun aku akan bermalam. Yang ketiga, dikatakan bangsamu adalah bangsaku. Jadi Naomi, Ruth sudah menyatakan bahwa dia ini adalah bagian dari bangsa Yehuda, ya, adalah bagian dari bangsa Israel. Sehingga dia katakan bangsamu adalah bangsaku, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat dikatakan bahwa Allahmu adalah Allahku. Jadi Allah yang disembah, Yahweh yang disembah oleh Naomi adalah juga Allah Ruth sendiri. Dan yang terakhir dikatakan, di mana engkau mati, aku pun akan mati di sana. Jadi saudaraku, itu adalah 5 hal yang disampaikan Ruth kepada Naomi yang menunjukkan bagaimana keteguhan hatinya. Ya, ini adalah alasan yang menentukan keputusan dia untuk tetap bersama dengan Naomi dan kembali ke Bethlehem, kembali dari Moab ke Bethlehem. Saudara sekalian, ini adalah ungkapan cinta kasih yang luar biasa, ya. Tadi saya sebutkan cinta yang sejati dari seorang menantu perempuan kepada seorang mertua perempuan dalam kondisi yang sangat sulit. Ketika sudah tidak ada orang lagi, tidak siapa-siapa lagi yang diandalkan, seorang mertua yang sudah termasuk senior ini, ya, sudah tua ini, tetap dijaga, ya, tetap diperhatikan oleh seorang menantu perempuan yang masih muda, ya, yang masih lebih berusia muda, ya, sangat memperhatikan itu. Dan itu ditunjukkan dengan pernyataannya tadi, ya, di mana engkau berada, di situ aku berada, di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam, menunjukkan tentang fasilitas kehidupan yang akan mereka yang mereka akan tinggal secara bersama-sama. Bangsamula adalah bangsaku, Allahmu dan adalah Allahku. Dan yang terakhir, di mana engkau mati, di situ pun aku akan mati. Saudara, ini adalah ungkapan cinta, ungkapan kasih dari seorang menantu kepada mertuanya ketika ikatan keluarga atau suaminya sudah tidak ada. Bahkan Ruth mengakui bahwa Allah Israel yaitu Yahweh adalah Allahnya. Dan dia, itu berarti dia meninggalkan dalam tanda petik, dalam huruf kecil, Allah yang dia sembah. Dia meninggalkan agamanya, dia meninggalkan Allah yang dia sembah untuk mengikuti Allah Israel, untuk mengikuti Yahweh, untuk menyembah Yahweh. Allahmu adalah Allahku. Demikianlah kata Ruth kepada Naomi. Saudara, sebelumnya Ruth ini memang menyembah Baal adalah dewa laki-laki, dan Astarot atau dewa perempuan yang disembah oleh bangsa Moab. Dan dengan apa yang disampaikan oleh Ruth kepada Naomi ini menunjukkan bagaimana dia berbalik dari menyembah Allah yang salah, Allah yang sebelumnya, yang dipercayai oleh bangsanya, yang disembah oleh bangsanya, kepada Allah Israel, yaitu Yahweh atau Allah pencipta langit dan bumi. Saudara, ayat 18 ini mengatakan bahwa ini semacam sumpah dan janji Ruth, ya. Dalam ayat 18 Ruth 1 ayat 18 mengatakan demikian. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Itu ayat 18. Ayat 17 dikatakan, beginilah kiranya Tuhan menghukum aku.
Jadi Ruth berkata kepada Naomi, beginilah Tuhan menghukum aku. Ini semacam sumpah atau janji dari Ruth kepada Naomi. Biarlah Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Jadi Ruth ingin mengatakan kepada Naomi yang bisa memisahkan mereka, dia sebagai seorang menantu perempuan kepada Naomi sebagai seorang mertua perempuan, yaitu maut. Hanya maut yang memisahkan mereka. Jadi ini adalah hal-hal yang argumentasi Ruth, alasan Ruth bahwa dia benar-benar mengasihi dan mencintai Naomi. Dan terakhir tadi 5 hal sebelumnya, di mana engkau berada, di situ aku berada. Allahmu adalah Allahku, di mana engkau mati, di situ akan mati, aku akan mati. Tapi kemudian Ruth berkata, hanya maut yang akan memisahkan dia dari mertuanya itu. Hanya maut yang memisahkan. Artinya dia sudah memberikan hidupnya untuk bersama-sama dengan Naomi. Saudara-saudara sekalian, kalau tadi sebelumnya seorang menantu yang memperhatikan, seorang mertua yang memperhatikan menantunya di poin pertama tadi, tapi di poin kedua ini kasih cinta Ruth kepada Naomi ini menunjukkan bagaimana seorang menantu yang mengasihi mertuanya. Kalau tadi sebelumnya mertua yang begitu mengasihi menantunya, maka hal yang kedua, poin yang kedua ini bagaimana seorang menantu yang memperhatikan mertuanya. Nah, di dalam Alkitab kembali tidak begitu banyak cerita mengenai bagaimana seorang menantu mengasihi mertuanya, tetapi ini bisa kita lihat juga salah satu contoh bagaimana Petrus memperhatikan ibu mertuanya yang sakit, ya. Di dalam kisah di dalam Matius pasal 8 ayat 14 dan di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai 31 dikisahkan bagaimana ibu mertua Petrus yang sakit. Dan kemudian karena Petrus sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebagai muridnya yang mengikuti Yesus saat itu, kemudian rekan mereka yang bernama Yakobus dan Yohanes, ya, Yakobus dan Yohanes ini mengajak Yesus untuk datang ke rumah mertua Petrus. Dan di sana ibu mertua Petrus yang sedang sakit kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan tentang konektivitas ini, kenapa sampai Yesus datang ke rumah mertua Petrus, karena memang Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Kemudian bersama-sama saat itu dengan Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus bersama Yohanes dan Yakobus dan tentu saja Andreas. Dan karena ibu mertua Petrus ini sakit, dan kemudian Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan. Jadi Anda bisa melihat hubungan ini bagaimana seorang menantu yang memperhatikan mertua, dan kemudian untuk kasus Petrus ini ibu mertua Petrus disembuhkan. Bapak Ibu, dari sini apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari bahwa sebagai seorang menantu, Anda harus mengasihi dan mencintai mertuamu. Jangan hanya mencintai anaknya saja, tapi kamu juga harus mencintai orang tuanya. Ibunya yang melahirkan pasanganmu itu harus kamu juga mencintai, mengasihi dengan sungguh-sungguh. Nah, perkawinan di dalam iman Kristiani, perkawinan memang di antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, seorang istri dan seorang suami, tapi kisah cinta perkawinan itu harus menjalar, harus berdampak dan menjalar ke keluarga-keluarga lain. Jadi bukan hanya keluarga inti saja, tapi juga anggota keluarga lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di kita di timur sini, di Indonesia ini, biasanya perkawinan itu hanya tidak terbatas kepada satu pasang saja, suami istri saja. Tapi kasih cinta dan ikatan cinta itu menjalar juga ke anggota keluarga lain. Apalagi atau lebih khusus lagi kepada orang tua. Dalam hal ini mertua merupakan bagian dari dampak dari kisah cinta antara kedua pasangan, ya. Jadi pelajaran bagi kita bahwa Anda harus mencintai dan mengasihi mertuamu dengan sungguh-sungguh seperti Anda mengasihi dan mencintai pasanganmu. Saudara sekalian, pertanyaan bagi Anda sekarang ini, di mana ibu mertua Anda, ya, di mana bapak mertua Anda? Itu merupakan pertanyaan yang penting. Apakah mereka masih tinggal bersama-sama dengan Anda atau mereka tinggal sendiri? Kalau mereka tinggal sendiri, sejauh mana Anda menjangkau mereka? Anda menunjukkan kasihmu kepada mereka.
Ataukah justru Anda meninggalkan mereka di tempat-tempat yang bukan pilihan utama? Misalnya Anda meninggalkan mereka, Anda membiarkan mereka hidup di tempat yang tidak sepantasnya. Mungkin agak baik kalau mereka itu hidup di panti werda, tapi kalau Anda masih bisa hidup bersama-sama dengan mereka. Kalau Anda bisa memelihara mereka, Anda bisa menunjukkan kasih-Mu kepada mereka secara langsung. Seperti bagaimana Ruth yang menyatakan kepada Naomi, ya, bahwa hanya maut yang memisahkan mereka. Mereka harus hidup bersama-sama, di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Nah, ini menunjukkan cinta kasih yang sesungguhnya, yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya, apakah Anda memiliki cinta kasih seperti itu? Ataukah Anda sudah melupakan mertuamu? Anda sudah melupakan orang tua dari pasanganmu? Nah, pelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda harus sungguh-sungguh mengasihi mertua seperti Anda mengasihi anaknya. Anda harus mengasihi mertuamu seperti Anda mengasihi orang tuamu. Nah, dan saatnya bagi Anda sekarang untuk menunjukkan kasih yang sejati itu kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai kesimpulan atau take away message yang bisa kita pelajari dari kisah Ruth, Naomi dan Orpa ini, yaitu di dalam kehidupan kita, perkawinan Kristen memang dua orang yang menjadi satu. Ini artinya tanggung jawab istrimu atau suamimu kepada orang tuanya adalah juga tanggung jawab kamu, ya, karena kamu telah menjadi satu dengan pasanganmu, maka tanggung jawab orang tua dari tanggung jawab pasanganmu terhadap orang tuanya adalah juga menjadi tanggung jawab kamu. Jadi bukan ibu mertua dan bapak mertuamu itu merupakan orang lain, tapi itu adalah bagian dari keluargamu. Ibu mertuamu adalah ibumu sendiri dan bapak mertuamu adalah bapakmu sendiri, karena dua yang telah menjadi satu tadi. Nah, karena kamu mengasihi Yesus sebagai sumber kasih, sebagai Tuhan yang mengasihi kamu, Allah yang mengasihi kamu, anak Allah yang mengasihi kamu, maka kamu juga harus mengasihi orang lain. Dan terlebih-lebih kamu harus mengasihi orang tuamu, tapi juga kamu harus mengasihi mertuamu. Saudara sekalian, di balik cinta kasih yang ditujukan oleh Ruth kepada Naomi, maka di sana ada kehendak Tuhan yang luar biasa. Nanti kita akan melihat bagaimana kehendak Tuhan yang begitu hebat. Tadi saya sebutkan bagi keluarga Elimelek, bagi keluarga Naomi sendiri, tetapi juga bagi bangsa Yehuda dan bagi bangsa dunia ini. Jadi saya ingin menekankan bahwa di balik cinta kasih kamu kepada orang tuamu, cinta kasih kamu kepada mertuamu, di situ ada banyak hal lain yang merupakan rencana Allah, kehendak Allah, desain dan rancangan Allah bagi kehidupanmu sendiri dan juga bagi kehidupan keluargamu. Jadi dari sekarang, saudara-saudara sekalian, Anda harus mengasihi orang tuamu, Anda harus mengasihi mertuamu, ibu mertuamu, bapak mertuamu, seperti Anda mengasihi Bapa di sorga, ya, seperti Anda mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Anda mengasihi Allah Bapa di sorga, Anda juga harus mengasihi sesama manusia, tapi yang terutama Anda mengasihi pasanganmu dan juga Anda mengasihi orang tua dari pasanganmu atau orang menantu mertuamu. Anda harus mengasihi dengan sungguh-sungguh, karena di sanalah Anda akan mendapatkan rahasia-rahasia, berkat-berkat yang akan diungkapkan, akan diberikan, akan disampaikan kepada Anda kalau kasih yang sejati itu ada di dalam keluargamu. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.